Hai, selamat pagi. Semoga semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan kelimpahan rezeki pada hari ini. Semoga kalian juga selalu bergembira, sukacita, dan berbahagia. Pagi-pagi nenek ngoceh lagi. Soalnya ini tadi bangun terus masih neruskan pekerjaan yang di dapur, terus masih bersih-bersih, genti ngeluarin yang ada di lemari es. Banyak sekali juga yang harus diselamatkan, makanan-makanan yang kira-kira sudah tidak bisa dimakan juga dikasihkan kura-kura, atau kalau memang sudah tidak layak juga dibuang. Aku selalu berusaha untuk ingin bersukacita. Kemarin pekerjaanku sudah kulakukan dari pagi sampai sore, capek. Jadi terus istirahat. Benar-benar aku cuman tidur dan berdoa, itu wajib. Ini tadi aku udah ngopi. Kopinya tinggal segini. Terus berkegiatan untuk membersihkan apa yang bisa saya lakukan. Aku itu sambil merenung. Pagi-pagi ini tadi udah menikmati kopi, merenung sambil menikmati apa yang bisa saya nikmati. Karena yang saya nikmati belum tentu orang bisa menikmati loh. Semoga semuanya juga bisa menikmati dirinya sendiri dengan keadaan masing-masing. Bentar, aku tak buang abu. Abu itu kan akhirnya nanti kembali menjadi debu, dari tanah kembali ke tanah. Kan hidup itu juga ekosistem, dari lahir sampai nanti berakhir. Oh, depane meng kopi karo asbak. Nenek itu. Aku cuman mau menyapa pagi karena ini habis ini aku juga mau ngupas kentang, terus mau tak bawa bekal karena hari ini aku mau disamperin temen untuk bergabung sama temen-temenku yang beraktivitas positif. Mau apa coba? Mau dikasih mau belajar untuk masak, tapi untuk diri sendiri. Kita sudah tua, ngapain? Sebetulnya aku sendiri itu juga sudah selalu merawat diriku dengan massage yang itu tadi, mencari otot-otot yang kira-kira harus dikembalikan. Nah terus kebetulan kan ada temen itu yang beliaunya itu dulu kan sekolah di bidang olahraga, kesehatan, terapis. Nah itu juga akan membagikan ilmu. Ya kita seneng-seneng aja, karena itu secara akademis
itu kan diajarkan. Mau jadi dokter, belajar di bidang kedokteran. Mau jadi ahli hukum, belajar di bidang hukum, tata cara hukum. Mau jadi apa? Accounting atau audit atau apa pokoknya apa saja, mau belajar boga, mau belajar jahit, mau itu kan secara akademis ada. Tapi perjalanan orang hidup itu kadang-kadang juga tidak sama seperti apa yang diinginkan dari awal. Rencananya itu misalnya kepengennya jadi dokter, kepengennya jadi apa saja. Mungkin dalam perjalanan hidup itu akhirnya tidak akan kesampaian karena apa? Lebih berkuasa yang menentukan. Jadi kehidupan manusia itu sebenarnya sudah ditentukan oleh yang di atas. Kita tinggal belajar mengamati, menyikapi, merenungi, menyesali kalau suatu tindakan-tindakan yang keliru, tapi dalam arti bukan menyesal terus wah trauma terus, enggak, tapi penyesalan itu suatu tindakan yang dilakukan yang tidak sesuai atau tidak baik dengan penilaian umum, penilaian apa, itu nantinya tidak dilakukan lagi, tapi kita melakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan yang selaras dengan kemampuan kita. Nah, itu yang namanya manusia itu seperti itu. Tapi kadang-kadang kita melakukan yang kita tidak tahu, ternyata itu malah jadi besar. Misalnya aku itu dulu juga enggak kepengen hidupku yang sudah tak lalui itu terjadi seperti yang terjadi, tapi aku mensyukuri karena ya aku bukan kok sombong, bukan kok apa, tapi puji Tuhan semuanya itu yang saya lakukan itu kesalahan-kesalahan itu bukan suatu kesalahan yang fatal dalam artinya melanggar hukum atau apa ya, yang tidak menyenangkan orang lain. Kadang-kadang kita itu bertindak yang pengen membuat orang lain senang aja belum tentu loh. Kadang-kadang ternyata kita itu memberikan yang baik aja, kadang-kadang malah tidak baik. Contohnya apa? Contohnya misalnya aku mau memberikan makanan. Wah, makanan ini enak sekali. Tapi ternyata tidak sesuai dengan badan dia. Nah, itu suatu yang apa ya? Jadi tidak menyenangkan. Apa yang saya berikan itu mungkin enggak buat beliau jadi tidak menyenangkan. Nah, orang sakit gula kok dikasih roti yang manis sekali. Nah, itu misalnya dalam hal kecil. Ile ngoceh ki ketuk ngendi wae ra ngerti mbuh. Waton ngomong. Yang jelas ini aku nanti mau bawa bekal goreng kentang, punyanya apa. Aku tadi udah mau keluar mau cari wortel sama bonces tapi nggak ada. Ya sudahlah, seadanya aja di rumah, nanti apa yang bisa dibawa. Mau bikin roti juga ternyata waktunya ini cuma tinggal 1 apa 2 jam. Ini nanti kan juga habis waktunya. Saya udah disamperin, kasihan kalau yang nyamperin sampai nunggu lama. Waktu dibagi-bagi. Teman saya yang ketempatan aja ini nanti juga punya aktivitas lain, jadi kita cuman ada waktu dari jam 10 sampai nggak tahu jam berapa nanti. Pokoknya beliau siap jam 10, yang ketempatan nanti kita ini mau berempat, itu yang suka ke kolam, satu guru apa terapis, satunya itu sebetulnya itu yang ketempatan itu malah itu dosen UGM loh.
dosen UGM tapi sudah pensiun. Beliau itu juga aktivis aku nggak usah cerita nanti daripada keliru. Kalau yang satunya lagi itu mantan perawat yang mana dulu dia memilih kerja untuk yang di bidang perawatan tapi yang di kantor, jadi nggak langsung tindakan ke pasien itu enggak, tapi dia melayani suatu instansi yang besar juga, yang terkenal, paling terkenal di kotaku. Tapi dia di bagian nggak tahu administrasi, nggak tahu apa, tapi di kantornya. Yang satu saya itu rumah tangga, ibu rumah tangga, yang dulunya sebetulnya saya itu kerjanya itu malah di kantor. Aku pernah di Jakarta dan itu juga di kantor suatu perusahaan orang yang terkenal waktu itu. Jadi aku nggak usah sebut. Kebetulan beliau juga orang dari DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi ternyata hidup saya malah sebagai ibu rumah tangga yang harus berjuang untuk keluarga juga. Karena apa? Ya saya memilih itu. Jadi saya punya keluarga, punya anak, punya suami. Puji Tuhan, semuanya baik terlaksana, terlewati sampai sekarang. Puji Tuhan, semoga di kedepannya aku juga berharap tidak ada suatu yang tidak menyenangkan. Semuanya berjalan baik. Aku terima kasih sama anak-anakku, sama saudara-saudaraku, sama siapapun, terutama yang paling dekat sama kehidupanku adalah suamiku karena aku berkeluarga. Daya, aku ngocehnya, aku mau ngupas kentang, mau itu menyiapkan bekal. Bekal itu nanti untuk kita rame-rame dimakan di sana. Ya udah. Untuk saat ini saya mau undur diri, tapi sebelum undur diri aku mau kasih lihat. Kemarin aku udah bersihkan halaman. Walaupun itu dibantu. Tapi rumput yang tinggi-tinggi itu aku bilang nggak usah dipotong. Soalnya apa? Nanti biar untuk penyaring debu. Jadi rumput nggak usah dipotong, nggak usah dicabuti. Nggak usah dicabuti tapi dipotong aja. Tuh. Nah, udah nggak begitu ini kan. Dan nanti kalau yang lainnya nanti sambil tak kerjain sendiri yang kurang-kurang sedikit-sedikit. Soalnya anakku punya rencana itu nanti pagar di situ itu mau dikasih bambu biar nggak kelihatan batu batanya itu. Kasih bambu yang dijejer. Aku punya pohon itu yang bunganya setiap hari berbunga harum, makanya rumahku itu selalu berbau harum. Tuh kalau pagi itu bunganya bertebaran di situ. Sama itu kalau pas kemarau baru berbunga itu kamboja Bali. Tuh semuanya kan putih-putih. Putih-putih itu bunga yang baunya harum banget. Sampai ada tetangga itu gini, Bu Yudi, aku tuh kalau lewat tempat Bu Yudi itu rumahnya itu kalau malam itu harum sekali. Emang Bu Yudi itu nanam apa? Gitu. Oh, Pak, saya nanam pohon seri gading.
Sri Gading itu setiap hari selalu berbunga, tidak pernah berhenti, dan bunganya itu harum sekali, apalagi kalau malam. Jadi yang namanya rumah saya itu kalau malam itu berbau harum sekali. Gitu ceritanya. Nah, saya sudah ngecekin di mana ini mau saya tinggal pergi, ini harus semuanya itu dicek. Tuh, dapurnya juga belum selesai. Tapi kalau cuma ngerjain rumah, nggak pernah habis ya di rumah itu pekerjaannya. Aku itu yang namanya temen untuk berbincang, untuk mengobrol, untuk apa gitu sudah banyak. Jadi kalau ada yang mendaftarkan lagi, aku tidak terima, tidak menerima obrolan, maafkan, tidak menerima temen mengobrol, apalagi di HP. Iki nenek nunul wis nganu nek ngomong, itu nanti menyita waktu lagi. Aku seneng ngomong ya kalau sama HP gini, ra diwangsuli ya, nek ngobrol diwangsuli iki moh. Anak-anakku juga sampai gini, "Mah, mama itu kok ora capek po piye?" Kalau anak-anakku ngumpul terus aku cuman yang anak kandung sendiri gitu. Kita kadang-kadang kan saya tinggal 2. Jadi bertiga. Mama ki kok kesel kok mau le omong terus. Ora. Iki terapi mulut kan gitu. Terus ada yang suka nganter saya itu juga gitu. Bu, ibu tuh baru sakit. Gak usah cerita, gak usah ngomong terus, nanti tak beliin lakban. Aku ketawa, bener Pak. Aduh, thank you for watching. Ini sudah menyita waktu. Terima kasih. Aku mau beraktivitas karo perutku lapar banget aku, jadi mau cari apa yang bisa tak masukin. Sambil itu tadi menikmati rokok sama asbak. Thank you very much. Semoga yang nonton video ini nanti tetap gak bosen ya. Kasih like ini nambah terus. Terakhir ini kemarin seharian aja bisa nambah 10 padahal nenek ngoceh yang menyenangkan. Mudah-mudahan. Thank you for watching. Semoga yang nonton video ini diberkati Tuhan, diberi kelimpahan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan segalanya yang apa kalian inginkan. Tuhan memberkati.